Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah, utusan yang paling mulia, uswatun hasanah bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan. Saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Dengan berakhirnya bulan Sya'ban, kita akan bertemu dengan satu bulan yang sangat mulia, bulan yang dinantikan oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita akan menyambut kedatangan bulan mulia dengan hati gembira, karena di dalamnya terdapat beberapa keistimewaan dan kemuliaan yang tidak kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu, keutamaan dan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak kalah luar biasanya adalah adanya Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Atakum Ramadana syahrun mubarak." Telah datang menemui kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Fihi, di dalamnya, Lailatun khairun min alfi syahrin. Ada satu bulan yang bulan itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam Qadar, malam yang disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, dua kesempatan ini kita akan dapatkan dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Lalu apakah kita sudah melakukan persiapan-persiapan dalam menyambut bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini? Layaknya seorang pengelana bijak, ketika dia akan berangkat, maka dia pasti akan mempersiapkan perbekalan segalanya yang diperlukannya dalam perjalanan tersebut. Begitu juga seorang muslim, ketika dia akan berkelana melintasi bulan Ramadan, segala bekal harus dipersiapkannya. Dipersiapkan dengan baik. Untuk apa? Tentu saja agar perjalanan kita melintasi bulan mulia tidak ada kendala yang berarti, bebas hambatan, penuh kehusuan. Dan Ramadan akhirnya akan menjadi momentum terindah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat rugi, sangat rugi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak dapat ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Nabi SAW naik ke mimbar. Pada tangga Nabi berkata, "Amin." Kemudian Nabi naik lagi ke tangga yang kedua. Nabi berkata lagi, "Amin." Pada tangga yang ketiga, Nabi berkata lagi, "Amin." Setelah itu, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Kenapa engkau 3 kali berkata amin, ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Ketika aku naik
tangga mimbar yang pertama, datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalla alayya." Celaka seseorang yang jika disebut namamu namun dia tidak berselawat kepadamu. Maka kukatakan amin. Amin yang kedua, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salahu qabla ayyufarolahu. Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi pada tangga yang ketiga, Raghima anfu rajulin udraka indahu abwahul kibara falam yadkhalahul jannah. Celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya masih hidup namun tidak membuatnya masuk surga. Maka kukatakan amin. Rasulullah memberi kita banyak petunjuk mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, menyambut hadirnya bulan mulia. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah berdoa. Mari kita senantiasa berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena datangnya aja tak dapat ditebak. Meskipun hadirnya Ramadan tinggal menunggu hitungan hari, bahkan hitungan jam. Persiapan yang kedua adalah ilmu. Kita ilmui apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya. Sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, kita miliki ilmunya, karena tanpa ilmu maka akan terasa hampa Ramadan tersebut. Bulan Ramadan akan menjadi biasa tanpa kita miliki ilmu tentang Ramadan. Kemudian persiapan selanjutnya adalah tobat. Mari kita tobat. Bersihkan diri, bersihkan hati dari segala dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Noktah-noktah dosa yang selama ini menutupi hati nurani kita, sebisa mungkin kita lunturkan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Ketika tumpukan dosa yang menutupi kita telah luntur, semoga kita lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah. Terkait dengan dosa kita kepada Allah, mari banyak-banyak melakukan introspeksi diri, merenungkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Sekecil apapun dosa itu, mari kita taubati dengan memperbanyak istighfar. Karena tidak ada dosa yang kecil jika terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar jika senantiasa disesali dan ditaubati. Sedangkan terkait dengan dosa-dosa kita sama manusia, mari kita saling bermaaf-maafan. Sebelum Ramadan tiba, kita saling maaf-maafan. Memang secara eksplisit tidak dijumpai dalil yang secara khusus memerintahkan untuk saling bermaafan sebelum datangnya Ramadan. Memang tidak ada yang memerintahkan bahwa dosa ditumpuk terlebih dahulu dan menunggu bulan Ramadan baru saling bermaafan. Memang benar, bermaafan bisa dilakukan kapan saja dan tidak ada tuntunan syariat harus dikumpulkanlah dulu. Tapi betapa indahnya jika kita masuk dalam bulan Ramadan, diri kita telah terbebas dari segala dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa ke sesama manusia. Ramadan sangatlah singkat. Mari kita manfaatkan setiap detiknya dengan amalan-amalan yang berharga.
Usahakan agar setiap waktu yang berlalu tidak lepas dari ketaatan, penambahan ilmu, pembersihan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan fisik kita, lebih-lebih iman kita, sehingga kita dapat memasuki bulan mulia ini dengan penuh persiapan, dan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, syiyam kita, qiyam kita, tilawah kita, infak kita, maupun amalan-amalan soleh lainnya, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.